Ada banyak cara yang ditempuh para peserta pilkada untuk mengenalkan diri kepada masyarakat pemilih. Salah satunya melalui baliho. Namun, pemasangan alat peraga kampanye itu banyak yang melabrak aturan, seperti dipasang di jalan-jalan protokol atau dipaku di pohon. Di kota Tasikmalaya, salah satu ruas yang masuk jalur protokol adalah Kiai Haji Zainal Mustafa atau Hajat. Seharusnya di sepanjang jalan ini steril dari baliho dan alat peraga kampanye lainnya. Tapi fakta berkata lain. Para kandidat pasang tampang dalam baliho berbagai ukuran. Komisioner KPU Kota Tasikmalaya, Undang Ganda Permana, menjelaskan alat peraga kampanye merupakan bagian dari tahapan kampanye yang diatur dalam PKPU 13 tahun 2024 dan KPU Kota Tasikmalaya sudah membuat surat keputusan terkait lokasi yang boleh dan dilarang dijadikan tempat pemasangan alat peraga kampanye. Selain kompleks pemerintahan hingga tempat peribadatan dan pendidikan, jalan protokol pun dilarang dijadikan tempat pemasangan alat peraga kampanye. Undang menyebutkan, selain hajat, jalur yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye diantaranya Jalan Sutisna Senjaya dan Jalan Oto Iskandar Dinata. Kendati dilarang, di jalur-jalur itu ada banyak baliho calon wali kota dan calon gubernur Jawa Barat yang mejeng di sana, termasuk dipaku di pohon-pohon yang bertentangan dengan aturan. Namun, semua baliho itu panjang umur lantaran terbebas dari penerbitan. Ditanya soal sanksi bagi para pelanggar, Undang mengatakan itu merupakan kewenangan Bawaslu. Tentu ada regulasinya, kewenangannya sekarang Bawaslu ya. Nanti seperti apa, apakah hari peringatan itu seperti apa. KPU menyediakan lokasi mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Nanti Bawaslu mengawasi pemasangan mana yang harus ditertibkan, seperti itu Kak. Selain para peserta pilkada, pihak KPU pun turut memasang alat-alat peraga sosialisasi yang ditempatkan di sembarang tempat, seperti di pinggir sawah, di tanah kosong milik orang lain, disandingkan dengan baliho-baliho punya paslon, hingga dipasang di dekat tempat pembuangan sampah liar. Namun, beberapa baliho milik KPU itu sudah koyak dan dibiarkan begitu saja. Terpisah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Tasikmalaya, Rida Fahlevi, mengatakan pihaknya selalu memantau dan mengawasi setiap pergerakan para kandidat, termasuk soal alat peraga kampanye. Menurutnya, Bawaslu kerap menginventarisasi alat-alat peraga kampanye untuk dikaji apakah melanggar aturan atau tidak. Mana yang memang sesuai dan tidak sesuai begitu pemasangannya. Jika memang ditemukan pemasangan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka kita akan merekomendasikan kepada KPU terkait itu bahwa ada dugaan pelanggaran administrasi. Karena untuk sampai saat ini, untuk saat ini pada pemilihan tidak Bawaslu beserta turunannya tidak diberikan wewenang untuk alat peraga kampanye penurunan penertiban. Kita akan merekomendasikan itu kepada KPU terkait hal-hal yang memang mereka yang buat sendiri aturannya, mereka juga yang tidak sesuai. Rida mengatakan Bawaslu tidak punya kewenangan untuk melakukan penerbitan alat-alat peraga kampanye yang diduga melanggar, tapi sebatas melakukan kajian atau analisis. Jika terindikasi melakukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada KPU.